Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali pada channel YouTube kita Bro Semesta. Bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Semoga saudara-saudari ada dalam keadaan sehat, dalam sukacita dan damai Tuhan. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita berada pada hari Minggu biasa yang ke-25. Dan pada hari Minggu ini kita mendengar Tuhan menyampaikan satu perumpamaan. Perumpamaan yang diambil dari kehidupan konkret manusia tentang seorang bendahara. Bendahara yang tidak jujur namun cerdik. Sesudah bendahara itu ketahuan menghambur-hamburkan harta tuannya, maka dia dipecat dari pekerjaannya. Bendahara itu lalu berpikir-pikir, apa yang harus kubuat kalau saya nanti jadi di PHK? Maka dia berpikir, untuk mencangkul saya tidak bisa. Menjadi petani tidak mampu. Untuk menjadi peminta-minta, saya juga malu. Akhirnya dia menemukan satu jalan keluar. Dan jalan keluar itu dia laksanakan mumpung masih ada waktu. Dia panggil hamba-hamba dari tuannya. Kepada yang seorang dia katakan, berapa utangmu kepada tuanku? 100 tempayan minyak. Dan dia berkata, buat surat hutang baru, 50 tempayan. Dan kepada yang lain dikatakan, berapa hutangmu kepada tuanku? 100 pikul gandum. Dan dia berkata, buatlah, tanda tanganilah surat baru, 80 pikul gandum. Apa yang dibuat oleh bendahara ini adalah suatu kecerdikan. Karena dengan berbuat baik kepada orang-orang yang berutang kepada tuannya, dia berharap sesudah dipecat dari pekerjaannya nanti akan memperoleh balas budi dari mereka yang telah dia bantu ini. Dan memang tuan itu memuji kecerdikan dari bendahara yang tidak jujur ini. Dan dikatakan memang orang-orang dunia ini lebih pintar dari orang-orang yang dari cahaya dalam hal kecerdikan duniawi ini. Lalu Tuhan menyimpulkan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon. Ikatlah persahabatan dengan orang-orang kecil, dengan orang-orang miskin, supaya nanti apabila mammon itu tidak bisa lagi membantu, Tuhan berkata, engkau dapat memperoleh tempat pada kemah abadi. Saudara-saudari terkasih, tentu ingat akan satu cerita yang lain dalam Injil, yakni cerita tentang Lazarus, seorang miskin yang setiap hari duduk di bawah rumah seorang kaya yang berpakaian mewah, makan enak setiap hari, namun tidak pernah memberikan sedikit pun dari makanannya atau kekayaannya kepada Lazarus, orang miskin ini. Dan ketika mereka sudah wafat, maka orang kaya ini masuk dalam siksa abadi, sementara Lazarus masuk ke surga bersama dengan Abraham. Dan karena dia tidak melakukan persahabatan, tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongannya selama hidup, orang-orang kecil ini, Lazarus ini, tidak dapat membantu dia.
Itulah arti anjuran supaya mengadakan persahabatan dengan mempergunakan mammon yang ada. Sebab dengan mempergunakan mammon, kekayaan dunia ini untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang kecil, itu bisa menolong untuk membawa kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, kemudian Tuhan menegaskan, apabila kita setia pada hal-hal yang kecil, maka kita juga dapat setia pada hal-hal yang besar. Kalau kita tidak benar pada perkara-perkara kecil, kita juga tidak akan benar untuk perkara-perkara besar. Maka kata Tuhan, janganlah mengabdi pada dua tuan. Janganlah mengabdi Allah sekaligus mengabdi pada mammon. Karena orang yang mengabdi kepada dua tuan, pada saatnya akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Pilihlah untuk mengabdi kepada Tuhan. Dari bacaan pertama melalui Nabi Amos, kita dengar Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak akan melupakan apa yang diperbuat oleh orang terhadap orang-orang kecil. Mereka yang menindas, mereka yang menghisap orang-orang kecil, orang-orang miskin demi memperkaya dirinya sendiri. Itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Sementara dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan kita bahwa Allah pada dasarnya ingin menyelamatkan semua orang. Paulus menegaskan, berdoalah bagi semua orang. Usahakan, niatkanlah agar semua orang dapat beroleh keselamatan. Karena itu jugalah yang merupakan rencana dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, itulah inti yang paling indah dari bacaan-bacaan kali ini. Saudara-saudari terkasih, mari kita mempergunakan mammon, segala materi, segala perkara-perkara dunia ini untuk menolong orang lain. Kalau kita memiliki rezeki, memiliki sesuatu untuk dibagikan bagi orang-orang yang lebih membutuhkan, kita rela berbagi. Dengan demikian, kita menyediakan tempat bagi kita agar dengan amal dan karya sosial kita itu, kita juga bisa berharap terselamatkan dan ikut dalam pertemuan di kemah abadi. Seperti bendahara yang tidak jujur itu, yang mempergunakan kesempatan berbuat baik, menanamkan budi bagi orang-orang lain, begitu juga lebih lagi kita untuk mempergunakan apa yang bisa kita bagikan di dunia ini bagi orang-orang kecil sebagai penolong kita untuk mencapai kehidupan yang abadi. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.